Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silviani Nur Ajija. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi teknologi terhadap intervensi keperawatan untuk gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Yang pertama ada teknologi sistem pernapasan. Pengertian teknologi sistem pernapasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernapasan. Dikarenakan permasalahan dari sistem pernapasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernapas, kelainan karena penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengetahui permasalahan tersebut. Teknologi sistem pernapasan paling terkenal saat ini yaitu yang pertama ada teknologi tracheostomi, teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan, teknologi oksigen kateter atau selang pernapasan, teknologi spirometer, alat diagnosa kondisi paru-paru, teknologi nebulizer atau alat yang digunakan oleh penderita asma. Teknologi tracheostomi, teknologi sistem pernapasan atau alat bantuan pernapasan yang akan pertama kali kita bahas adalah tracheostomi. Tracheostomi merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memasang alat seperti selang di dalam trakea. Pemasangan selang ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi sistem pernapasan. Caranya dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Pemasangan tracheostomi bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, ada juga yang dilakukan untuk jangka panjang. Lamanya waktu ditentukan pada kebutuhan pengguna, bahkan ada yang karena permasalahan tertentu. Selang dipasang secara permanen. Tindakan tracheostomi memiliki beberapa kelebihan yang terdiri dari beberapa hal berikut. Yang pertama ada pasien lebih nyaman menggunakan teknologi tracheostomi, yang kedua rongga mulut lebih terjamin kebersihannya. Dengan menggunakan teknologi tracheostomi, pasien masih memungkinkan untuk bisa berkomunikasi. Selain bisa berkomunikasi, pasien pun masih memungkinkan untuk makan, dan perawatannya pun cukup mudah dan tergolong aman. Teknologi sistem pernapasan tracheostomi perlu dilakukan pada kondisi darurat ataupun berencana. Pada kondisi darurat, misalnya saja, jika ada kasus gagal bernapas, maka tindakan tracheostomi harus dilakukan sesegera mungkin sekalipun dengan alat seadanya. Namun, pada kondisi yang terencana, persiapan dan peralatannya jauh lebih baik. Misalnya saja pada pasien yang memang didiagnosis penyakit tertentu dan memerlukan tindakan tracheostomi. Yang kedua ada teknologi pulmotor, alat pernapasan buatan. Teknologi sistem pernapasan kedua yang akan kita bahas adalah tentang pulmotor. Pulmotor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernapasan seperti gangguan pernapasan karena tenggelam dan gangguan pernapasan karena kaget saat tersengat listrik. Alat pernapasan seperti pulmotor ini sangat penting keberadaannya dan perlu disediakan di klinik-klinik kesehatan, di tempat-tempat olahraga, di pantai, di kolam renang, dan tempat-tempat lainnya dengan aktivitas tinggi. Ini dikarenakan sistem pernapasan sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Secara normal, kita bisa menghirup udara sendiri dan memasukkan udara secara otomatis ke dalam paru-paru dengan sebelumnya memulai saluran pernapasan. Di paru-paru, udara akan diproses di dalam alveolus, menghasilkan oksigen yang pada akhirnya akan masuk ke dalam darah dan disalurkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Namun, ada kondisi-kondisi di mana udara tidak bisa masuk ke dalam saluran pernapasan kita, seperti yang disebutkan sebelumnya, seperti pada kondisi orang tenggelam. Saat seorang tenggelam, maka saluran pernapasannya akan dipenuhi dengan air karena ia sebelumnya menelan banyak air. Nah, untuk mengeluarkan air dari saluran pernapasan dan mengeluarkan zat penyumbat lainnya, maka digunakanlah alat bantuan pernapasan bernama pulmotor. Alat ini memiliki cara kerja seperti pompa yang memberikan tarikan dan tekanan, sehingga penyumbatan yang terjadi bisa dikeluarkan. Bentuk pulmotor yang digunakan dalam keadaan darurat dan yang berada di rumah sakit berbeda. Pulmotor yang ada di rumah sakit dilengkapi dengan tabung oksigen berukuran besar dan biasanya dilengkapi dengan instalasi khusus yang memudahkan untuk proses penggunaannya.
Pulmotor yang dilengkapi tabung oksigen lebih cepat membantu proses pemulihan pernapasan, karena setelah penyumbatan ditarik keluar, maka oksigen langsung dimasukkan ke tubuh pasien, sehingga diharapkan kondisi pasien bisa segera pulih seperti sedia kala. Selanjutnya ada teknologi oksigen kateter atau selang pernapasan. Selang tersebut berfungsi mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Mengapa ini dilakukan? Karena pasien memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri. Oksigen kateter biasanya akan tersambung dengan tabung oksigen yang diletakkan di samping tempat tidur pasien. Oksigen kateter biasanya dipasang ke pasien pada kondisi-kondisi darurat saja, misalnya saja jika ada pasien yang mengalami koma, penyakit berat setelah mengalami operasi dan tindakan-tindakan lainnya. Untuk kenyamanan pasien, sebaiknya pihak medis perlu memilih oksigen kateter dengan kualitas yang baik. Pertama, pilihlah yang paling efektif dan efisien dalam menyalurkan oksigen. Kedua, pilihlah bahan oksigen kateter yang lembut dan non-kinking, yang memiliki ujung konektor yang lunak. Ujung konektor yang lunak akan memudahkan tenaga medis untuk memasukkan ke oksigen outlet. Selanjutnya ada teknologi spirometer, alat diagnosa kondisi paru-paru. Teknologi sistem pernapasan berikutnya yang akan kita bahas adalah spirometer. Berbeda dengan teknologi sebelumnya yang digunakan untuk tindakan pengobatan, spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat digunakan dengan cepat dan bisa didapatkan hasilnya secara langsung. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Untuk menentukan baik atau tidaknya, maka grafik dan hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Spirometer sangat penting perannya dalam dunia kesehatan paru-paru. Spirometer berperan penting pada penyakit obstruktif kronis atau PPOK. Teknologi sistem pernapasan yang satu ini mampu mendiagnosa penyakit mulai dari pertama kali penyakit itu terdiagnosa hingga selama proses pengobatannya. Kapan spirometer perlu digunakan? Alat ini bisa mulai disarankan kepada pasien ketika pasien mengeluhkan adanya gangguan pada sistem pernapasan. Jenis gangguan ini bermacam-macam, mulai dari sesak napas, batuk, keluarnya lendir yang berlebihan, dan lain sebagainya. Apakah ada efek samping dari penggunaan spirometer? Efek samping penggunaan alat spirometer ini bisa berupa sesak napas, kepala yang tiba-tiba pusing, dan lain sebagainya, dan biasanya kondisi-kondisi seperti di atas hanya berlangsung sesaat dan kemudian setelahnya akan kembali normal. Supaya dalam proses pengukuran hasilnya optimal, maka pasien sangat disarankan untuk tidak merokok atau mengkonsumsi alkohol sebelumnya. Setidaknya dalam waktu 24 jam saat proses pemeriksaan, pakailah pakaian yang longgar sehingga tidak membuat Anda sesak. Jangan juga Anda makan terlalu berlebihan sebelum Anda melakukan tes. Untuk pasien-pasien dengan penyakit tertentu, maka pihak dokter akan menyarankan untuk melakukan proses pengukuran menggunakan spirometer secara rutin. Hasil dari setiap pengukuran akan menjadi tolak ukur apakah proses pengobatannya berhasil atau tidak. Selanjutnya ada teknologi nebulizer, alat yang digunakan oleh penderita asma. Teknologi sistem pernapasan lainnya yang akan kita bahas adalah nebulizer. Nebulizer merupakan alat yang sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan lagi, tapi masih bisa diatasi dengan sejumlah obat-obatan tertentu. Nebulizer sendiri merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Uap inilah yang nantinya akan dihirup oleh penderita asma. Nebulizer ini merupakan alat yang dayanya dibantu dengan baterai. Penderita asma yang menggunakan nebulizer akan merasa lebih lega saat bernapas. Nebulizer yang bisa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa, biasanya alat ini digunakan bagi mereka yang sudah mengalami asma kronis. Mengapa alat ini disarankan? Ini dikarenakan nebulizer mampu mengubah partikel obat menjadi uap dengan partikel yang sangat kecil. Ukuran partikel yang sangat kecil diharapkan bisa masuk dengan cepat ke bagian paru-paru yang ditargetkan. Selain bisa digunakan untuk mereka yang mengidap asma, ini bisa digunakan untuk penderita paru obstruksi kronis. Nebulizer terdiri dari beberapa
perangkat mulai dari mesin kompresor, wadah untuk obat cair yang berukuran kecil, dan selang yang dipergunakan untuk menghubungkan antara kompresor dan tempat obat. Nebulizer sendiri memiliki banyak jenis nebulizer berbeda dari segi lama perawatannya, ukuran partikel obat yang bisa dihirup, hingga kemudahannya untuk bisa dibawa kemana-mana. Dan jenis nebulizer terdiri dari nebulizer kompresor, nebulizer ultrasonik, dan nebulizer mesh. Nebulizer kompresor akan menghasilkan gas dengan tekanan yang tinggi. Nebulizer dengan tipe seperti ini di pasaran harganya relatif lebih murah. Ini dikarenakan lebih boros listrik dan lebih berisik saat proses penggunaannya. Untuk satu kali proses pengobatan dengan menggunakan nebulizer kompresor, Anda membutuhkan waktu 8-20 menit. Berbeda dengan nebulizer ultrasonik yang tidak mengeluarkan suara-suara berisik, nebulizer tipe ini pun relatif lebih mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil dan menggunakan baterai yang bisa diisi ulang. Nebulizer seperti ini sangat cocok untuk penderita asma yang memang sudah tidak bisa lepas dari obat, karena asmanya bisa kambuh sewaktu-waktu. Jenis nebulizer terakhir yang lebih cepat sistem kerjanya yang paling efisien serta tidak berisik adalah nebulizer mesh. Untuk mengoperasikan nebulizer ini, maka kita bisa menggunakan baterai. Penggunaan baterai membuat nebulizer mesh bisa dibawa kemana-mana, karena kualitasnya jauh lebih bagus dari nebulizer lainnya. Maka sangat wajar jika alat ini jauh lebih mahal dari jenis lainnya. Bagaimana cara menggunakan nebulizer dengan baik dan benar? Setiap teknologi sistem pernapasan ada cara pakainya, begitu pula dengan nebulizer. Supaya nebulizer efektif mengobati asma, maka kita perlu memperhatikan cara pakainya. Dan langkah-langkah menggunakan nebulizer adalah sebagai berikut. Sebelum Anda menggunakan nebulizer, maka Anda perlu memastikan tangan Anda bersih. Oleh karena itu, cucilah tangan Anda sebelum menggunakan nebulizer, sehingga hal ini bisa mencegah kuman masuk ke paru-paru bersama obat. Siapkan obat yang akan Anda masukkan ke dalam nebulizer, kemudian tambahkanlah cairan bernama salin, terutama jika dokter meresepkannya. Setelah itu, Anda bisa memasukkan wadah berisi obat ke mesin nebulizer. Jika semua sudah siap, maka Anda bisa memasang masker di wajah hingga hidung dan mulut Anda tertutup. Setelah semua siap, maka inilah saatnya Anda menghidupkan mesin. Dengan hidupnya mesin, maka Anda bisa menghirup udaranya menggunakan hidung dan mengeluarkan melalui mulut. Jika semua uap sudah keluar, maka Anda bisa mengakhiri pengobatan. Yang pertama ada teknologi sistem. Selanjutnya ada teknologi sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada ekokardiograf atau ECG yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. ECG dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Gelombang ultrasonik tersebut diarahkan ke dada pasien dengan menggunakan transducer. Kemudian transducer bertindak sebagai penerima pantulan balik gelombang ultrasonik atau echo untuk membentuk suatu bayangan. Gambaran yang dibentuk oleh pantulan dipindahkan ke layar yang dapat menampilkan gambaran sistem peredaran darah manusia. Yang kedua ada operasi bypass jantung, merupakan operasi yang biasanya dilakukan ke penderita penyumbatan pembuluh darah dan penderita penyakit jantung koroner atau PJK. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantungnya lancar. Selanjutnya ada transplantasi jantung, merupakan teknik yang dilakukan untuk mengganti jantung yang rusak dengan menggunakan jantung donor. Jantung yang didonorkan harus melalui berbagai pemeriksaan yang panjang untuk mengetahui apakah cocok atau tidak dengan tubuh resipien. Jadi, tidak semua orang bisa menjadi pendonor jantung. Yang selanjutnya ada terapi gen, merupakan cara yang dilakukan untuk menumbuhkan pembuluh darah baru dengan cara menyuntikkan beberapa salinan gen. Teknik ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki
gen-gen mutan pembawa penyakit. Selanjutnya ada radioactive scanning atau pemindaian dengan bahan radioaktif merupakan teknologi yang dilakukan untuk dapat mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh. Nah, yang terakhir ada pacemaker, merupakan alat pemacu detak jantung yang berguna untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Selanjutnya ada teknologi Yang terakhir ada teknologi sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum, tulang, dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Dalam keadaan fisiologi, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen atau oksigen carrier, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mekanisme hemostatis. Contoh alat teknologi hematologi yang pertama ada hematologi analyzer, yang kedua ada teknologi rekayasa genetika atau T-cell. Hematologi analyzer, perkembangan teknologi di bidang hematologi telah menciptakan alat hitung sel darah otomatis yang sangat membantu pemeriksaan rutin. Hematologi analyzer adalah unit tunggal yang meliputi suatu penganalisis spesimen yang berisi perangkat keras untuk aspirasi dilusi dan menganalisa setiap spesimen darah secara keseluruhan serta bagian modul data yang meliputi komputer, monitor, keyboard, printer, dan disk drivers. Selanjutnya ada teknologi rekayasa genetika T-cell. Rekayasa genetika T-cell yang dikenal sebagai reseptor antigen chimeric atau sel CAR-T diambil dari donor yang sehat. T-cell adalah jenis sel darah putih yang dapat menyerang dan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi di dalam tubuh, termasuk sel-sel kanker. Selain keberhasilan nyata, pengobatan ini dibanding pengobatan kemoterapi akan menjadi jauh lebih murah jika menggunakan rekayasa genetika sendiri T-cell pada masing-masing pasiennya. Proses baru ini akan melibatkan penggunaan darah donor untuk membuat batch besar CAR-T yang dapat dibekukan dan diberikan dalam dosis tertentu. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.